Jadi ikan asin ini kan kalau kita makan dengan nasi dan sambal aja udah enak banget Udah gitu enak. Pak. Ikan asin bentuknya beda-beda, jadi cara gorengnya juga beda-beda. Oh, ada cara goreng. Ada gorengnya juga beda-beda, jadi biar kita dapat tekstur yang pas gitu. Kalau yang jambal kan dia memang agak Tebal. jadi mungkin lebih lama sedikit gorengnya gitu. Atau peda dengan minyak sedikit, karena kan itu peda itu ngabisin banyak minyak. Kalau di kita yang best seller itu ada ikan peda. Itu udah paling enak deh. Itu digoreng aja udah harum banget Pak. Digoreng ya? Digoreng aja asapnya tuh udah keciumnya harum banget gitu. Mana? Jumpa lagi di kuliner Ainus Serpong. Di Gading Serpong kini telah hadir sebuah rumah makan yang sangat fokus. Namanya Rumah Makan Asin, spesial ikan asin. Rumah makan ini menyajikan 15 menu ikan asin. Luar biasa ini. Nah, kita akan bincang-bincang dengan owner dari Rumah Makan Ikan Asin ini. Namanya Indrawan. Sekarang sudah ada di samping kanan saya langsung bincang saja. Apa kabar Mas Indrawan? Alhamdulillah baik Mas Ahrir. Wah, ini luar biasa nih. Anda kok bisa membuat sebuah rumah makan yang lain dari yang lain. Nah, gimana ceritanya Anda bisa menghadirkan sebuah rumah makan seperti ini? Jadi saya ini salah satu pegiat konten kuliner di Tangerang. Jadi saya punya konten sendiri untuk Instagram mengenai kuliner di Tangerang. Nah, dari sekian banyak tempat yang saya bikin konten segala macam, saya belum menemukan nih apa sih yang beda dari yang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya ikan asin belum ada nih di Tangerang. Belum ada nih, walaupun kalaupun ada itu juga hanya pelengkap betul, bukan menu utama. Jadi saya pikir orang Indonesia pasti banyak yang suka ikan asin nih. Jadi akhirnya saya memutuskan ini ikan asin kayaknya menarik nih buat dibuat makanan untuk kuliner Indonesia gitu. Oh, jadi awalnya karena Anda pegiat media sosial di bidang kuliner, betul. Lalu kemudian dari sekian liputan Anda tidak menemukan yang fokus gitu ya? Betul. Nah, lalu kemudian memulainya kapan? Saya baru memulai ini. Kalau untuk konsepnya udah hampir setahun saya membuat konsepnya ini, dimatangkan konsepnya, dan kita restoran baru beroperasi bulan Juli lalu. Juli 2022? 2022, betul. Langsung ngambil Gading Serpong? Betul, langsung ngambil Gading Serpong. Tadi ada 15 menu? 15 jenis ikan asin. 15 ya? 15 jenis ikan asin. Itu untuk supply ini gimana tuh? Kebetulan saya punya kerabat yang main juga ikan asin, bergerak ikan asin, jualan ikan asin. Jadi jadi mudah lah untuk mendapatkan ikan asin gitu, karena dia udah lama main. Jadi kita tinggal terima suplai dari mereka aja gitu untuk ikan asinnya gitu. Oke. Di antara 15 menu ini, menu yang paling menarik apa? Wah, banyak nih. Banyak ya? Iya, banyak banget. Jadi kita ada pepes ikan peda. Kita ada pepes ikan peda, terus ada pepes teri jengki. Itu kita buat bumbu kuning. Terus untuk ikan asinnya sendiri, kalau yang best seller itu biasanya selain ikan peda ada ikan jambal roti. Ya, diolah, dimasak, dimakan dengan berbagai sayuran, terong, buncis, pete, dan ada tempe sebagai pembeda sih. Sama pete itu, jadi rasanya itu ngeblend di mulut kita. Ini kan restoran boleh dikata yang pertama di Gading Serpong ya? Kurang lebih begitu. Ya, benar. Nah, saya ingin dengar itu gimana respon pengunjung ketika datang, ini ikan asin. Betul. Gitu ya? Sejauh ini yang makan ke tempat kita ya, udah ada yang balik lagi untuk makan udah hampir 10 atau 15 kali dalam waktu 1 bulan. Oh gitu ya? Sudah ada yang 10 kali, kebetulan katanya dia suka ikan asin, terus cuman kadang dia bilang ini rasanya beda dari yang lain. Jadi responnya bagus sejauh ini, komen-komen dari orang juga bagus, karena saat waktu mereka bayar saya selalu nanya ke mereka gitu. Untuk sebagai testimoni ya? Betul, ada komplain nggak dengan masakan kita, ada komplain nggak soal rasa gitu. Jadi
Alhamdulillah sejauh ini responnya bagus, Pak. Mas Indra, ini kan ikan asin. Cara memasaknya itu, menentukan menu yang Anda ingin tampilkan itu, riset kecil-kecilannya seperti apa sih? Wah, kalau riset sih, jadi ikan asin ini kan kalau kita makan dengan nasi dan sambal aja udah enak banget Udah gitu, enak. Pak. Betul kan? Terus makanya kita coba gimana caranya membuat ini lebih enak gitu. Akhirnya kita coba buat makan ini dengan kita tambahin tadi seperti saya bilang tadi ada terong, terus ada buncis, ada tempe dan ada pete di dalamnya. Jadi itu udah kita buat jadi satu dimakan dan kita ada sayur asem juga dan sayur lodeh. Jadi itu bikin nikmat. Jadi dalam sajian ikan asin itu bukan sekedar ikan asin digoreng lalu disajikan. Bukan. Ada tempe, Ada buncis, lalu kemudian sambal. ada sambalnya. Kita juga ada sambal merah dan sambal hijaunya gitu. Nah, ini dari sisi bisnis ini ya, saya mau tanya dari sisi bisnisnya. Ini kan ikan asin kan identik harganya berapa di pasar gitu. Betul. Nah, setelah jadi makanan ini jatuh-jatuhnya gimana? Jadi memang harga ikan asin di luar sana sih memang beda-beda ya. Jadi ada yang tinggi, ada beberapa ikan asin yang harganya tinggi dan yang murah. Tapi di tempat kita di rumah makan asin ini semua harga kita buat sama 25.000. 25.000. Jadi udah bisa milih ikan asin, udah bisa makan ikan asin plus sayurnya gitu. Oh iya, Jadi paketnya itu harganya masih reasonable lah buat di Reasonable, daerah sekitar sini gitu. Semua orang bisa makan, Pak. Gitu. Nah, menurut saya ini Anda termasuk sangat berani fokus pada ikan asin. Karena ya dalam pandangan saya ya, Betul. orang kan makan ikan asin itu bukan untuk dikonsumsi tiap hari. Betul. Artinya pada saat jeda-jeda tertentu kita agak bosan makan ini, kepingin yang asin-asin. Gimana pertimbangan itu? Jadi pertimbangannya sih karena memang saya lihat, pokoknya saya dilihat dari aspek, belum ada nih di Gading Serpong ini belum ada nih di Tangerang ini tentang ikan asin gitu. Jadi saya membuat gimana semenarik mungkin agar orang datang ke kita gitu. Jadi dengan nambah mungkin ada tambah-tambahan sayurannya kayak sayur asem, sayur lodeh, nanti ada sayur pepayanya. Jadi orang datang tidak hanya menikmati ikan asin aja sih gitu. Jadi ada pelengkap lainnya yang mungkin menambah selera makannya kita. Tapi yang menarik itu di etalase Anda itu kan, saya udah lihat tuh. Iya. Etalasenya semua masih mentah semua ya. Betul ya, Pak. Betul. Apa memang harus disetting seperti itu? Kenapa nggak dimasak duluan? Jadi kita mau makanan yang kita sajikan ini fresh gitu, fresh semua. Jadi kalau misalnya ikan itu udah digoreng dulu, ya kan, itu otomatis kalau nggak lama dipajang itu jadi alot, Pak. Jadi keras dimakannya. Makanya kita mau semuanya dipajang, jadi buat nambah selera. Lihat orang-orang milih gitu, biar orang milih, terus akhirnya kita goreng biar fresh semua sih. Jadi kelihatannya kesannya memang menarik. Tapi ini seperti saya ke pasar gitu, lihat. Iya betul. Ini mau makan atau mau belanja ikan asin ya? Iya. Itu kira-kira satu makanan proses masaknya itu butuh berapa waktu? Biar nggak lama. Iya. Kita kurang lebih 10 menit sudah matang. 10 menit? Karena ya ikan asinnya udah tinggal goreng, terus sayur-sayurannya digoreng gitu kan, nanti kita tinggal tabur sambalnya gitu. 10 menit, Pak. Maksimal 10 menit ya? Betul. Nggak terlalu jadi lama. Pengunjung nggak perlu menunggu lama ya? Betul. Bukan apa, nanti ini kita udah pesan apa, wah ini lama banget baru dicuci atau apa. Iya. Tapi untuk kokinya sendiri gimana? Kebetulan saya juga suka masak sih, Pak. Jadi gitu. Sebelum memulai ini saya sudah coba trial beberapa kali nih ikan asinnya terus sambalnya. Jadi koki yang ini sudah di training juga di sana. Jadi biar dapat teksturnya, kan ikan asin bentuknya beda-beda. Jadi cara gorengnya juga beda-beda. Oh, ada cara goreng. Ada gorengnya juga beda-beda. Jadi biar kita dapat tekstur yang pas gitu. Kalau yang jambal kan dia memang agak tebal. Jadi mungkin lebih lama sedikit gorengnya gitu. Atau peda dengan minyak sedikit, karena kan itu peda itu ngabisin banyak minyak kalau. Di antara ikan-ikan yang paling banyak diminati pengunjung itu apa saja? Kita yang best seller itu ada ikan peda.
Udah itu udah paling enak deh. Itu digoreng aja udah harum banget, Pak. Digoreng ya? Digoreng aja asapnya tuh udah keciumnya harum banget gitu. Ini peda kan ada berapa macam tuh? Ada peda merah, Ya, ada peda putih. yang kita gunakan di rumah makan kita adalah peda merah. Peda merah. Jadi itu memang wah itu harum banget. Terus kedua kita ada jambal roti. Jambal roti itu yang banyak dipesan. Iya, sama cumi asin. Oh, cumi asin. Jadi kita ada cumi juga diasinkan, jadi cuminya asin. Jadi itu best seller kita sih gitu. Itu kalau pedanya itu digoreng aja pakai apa? Sambal pedanya yang digoreng? Iya, pedanya digoreng, terus kita ada yang dipepes juga. Dipepes di bumbu kuning. Jadi ada biar kasih pilihan ke orang ini mau yang digoreng aja atau kita pepes gitu. Terus kita juga ada sambalnya di balado juga nanti pedanya. Jadi ada 3 macam sih kita. Jadi memang di rumah makan Anda ini tidak ada ayamnya? Ada juga? Ada Pak, ada. Oh, ada. Jadi kan kalau saya lihat target pasar kita memang kan orang-orang yang berusia 27 tahun ke atas Pak. Oh, ini ada klasifikasi ada usia klasifikasinya ya? yang rata-rata yang datang ke kita tuh umur 27 tahun ke atas gitu kan. Nah, terkadang kan mereka bawa anak-anaknya gitu. Bawa anak-anaknya datang dan saya pikir anak-anak sekarang kayak kurang kenal dengan ikan asin gitu. Akhirnya saya berinisiatif, kita adain aja ayam nih gitu. Jadi kalau orang tuanya makan ikan asin, anaknya makan ayam gitu. Kalau untuk anak-anaknya ya gitu. Jadi milenial itu belum masuk ya? Kalau saya lihat sih sejauh ini yang datang ke kita itu kayaknya ya 27 tahun ke atas gitu. Iya, ya akan kelihatan ya penampilannya. Betul, ya. betul. Nah, tadi aku sudah singgung soal suplai ikannya ini. Itu Anda sudah dipilihkan atau seperti apa? Dari mana? Jadi memang saya sudah mempercayakan rekan saya itu sih untuk mengirim. Tapi kita juga kontrol juga gitu kan. Kalau misalnya yang kita minta pasti yang bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika datang ada aja beberapa itu kita sisihkan atau kita nggak pakai sama sekali gitu. Karena memang ikan asin kan bisa kelihatan sih Pak bentuknya gitu. Dari baunya kalau ikan asinnya nggak seger itu pasti baunya bau banget, baunya nusuk banget. Gitu. Terus warnanya juga kalau terlalu putih ikan asin itu kemungkinan dia pakai pemutih. Jadi jangan terlalu putih gitu kalau ikan asin. Terus teksturnya juga masih empuk gitu. Wah, ini betul-betul sudah ahli melihat ikan asin. Ya, Pak. Ya bisnis Anda lah ya harus benar ya. Tapi kan yang menarik begini, Gading Serpong itu boleh dikata kelas menengah. Tapi kemudian Anda memilih Gading Serpong sebagai tempat usaha. Pertimbangannya apa? Yang saya lihat dari Gading Serpong ini pertama kemarin berdasarkan segmentasi saya sih, maksudnya dilihat dari segmentasi geografiknya itu pertama Gading Serpong itu banyak perumahan. Kedua banyak sekolah. Jadi di sekitaran saya itu ada 2 sekolah besar. Jadi yang anak-anak, yang orang tuanya mungkin ngantar orang tuanya, jadi bisa ngelihat lewat tempat kita kayak gitu. Ketiga banyak perkantoran, banyak hotel, tempat perbelanjaan, dan memang akses kita karena kita posisinya di jalan utama, jadi orang lalu lalang banyak. Nah pertimbangannya itu. Terus kalau untuk masalah kelas menengah ke atas ya memang sebenarnya nggak menengah ke atas aja sih ya untuk menikmati ikan asin ini gitu kan, karena harga kita juga menyesuaikan juga gitu, nggak terlalu mahal juga gitu, jadi masih bisa dinikmati sih buat semua kalangan gitu, buat semua. Jadi ya mungkin kan ini kan soal rasa ya. Betul. Artinya mencari alternatif. Betul. Nah itu Anda lihat dari situ, itu ceruk pasarnya yang Anda lihat. Menetapkan harga 25.000 per porsi itu dasarnya apa? Kita sih dasarnya itu melihat dari total semua keseluruhan bahan baku sih Pak. Tapi memang waktu kita pertama kali buka harga cabai lagi melambung tinggi banget. Waduh, itu rasanya. Tapi kita coba mulai gitu kan. Akhirnya ya untuk menentukan harga paling kita lihat semua total bahan bakunya. Terus total biaya sewa tempatnya atau segala macam. Tapi menurut saya ya lagi-lagi soal rasa. Ketika rasa masuk, maka biasanya persoalan harga menjadi persoalan kedua. Betul. Ada pengalaman Pak. Ya ini coba cerita. Ada pengalaman, jadi waktu pertama kali mungkin dia baru pertama kali datang kan, terus tanya berapa harga paket ikannya, 25.000, mahal ya? Ya gitu. Gitu kan, terus
ayamnya berapa? Sekian, saya bilang gitu kan. Terus yaudah saya coba makan ikannya aja gitu kan, paket ikannya gitu kan. Terus setelah makan, terus dia tanya, tadi paket ayamnya berapa? 27, terlalu mahal ya Pak? Enggak, kalau enak mah nggak masalah katanya gitu. Akhirnya besok dia balik lagi ke kita gitu, untuk makan di sana. Kan urusan mahal tidaknya itu kadang-kadang sangat subjektif. Iya. Lalu kemudian Mas Indrawan ini sebenarnya Anda itu profesi sebelumnya apa sih? Saya Selain pemain Sebelum- media sosial. sebelum ini saya pernah bekerja sebagai accounting salah satu perusahaan swasta. Saya juga auditor eksternal dulu, pernah auditor eksternal di salah satu perusahaan swasta. Dulu saya juga punya event organizer tapi di bidang olahraga. Terakhir event saya itu SEA Games 2011. 2011. Ya, saya cabang futsal. Saya juga sebelum ini juga main di wedding organizer. Gitu. Wah, ini memang urusannya dengan masa ini. Tapi untuk accounting itu Anda background pendidikannya apa? Saya strata 2, Magister Manajemen. Ya, manajemen bidang Manajemen. 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 Oke. Terus kemudian Anda bekerja di sebuah perusahaan, Betul. lalu memutuskan keluar untuk berbisnis begitu. Iya. Mungkin saya tipe kalau orang yang nggak suka duduk gitu, kerja lama-lama, duduk di kantor depan laptop gitu Iya, Pak iya, ya. iya. Jadi akhirnya saya pikir memulai usaha kayaknya lebih cocok buat saya gitu. Passionnya mungkin ke Passionnya sana. ke Betul. usaha. Betul. Tapi dengan mengalami perjalanan dari accounting, kemudian event organizer, terus masuk ke rumah makan. Iya. Ini ada nggak perbedaan signifikan yang Anda rasakan ini? Kan ini berubah sasarannya berbeda. Betul. Gitu. Berubah banget sih Pak, beda banget lah. Beda banget ya. Karena kan memang kalau dulu terikat waktu gitu kan, harus standby di kantor, office hour lah dari pagi sampai sore. Ini kan kalau ini kita juga menjalankan ini untuk usaha kita sendiri, membesarkan usaha kita sendiri. Gitu. Kalau boleh saya tahu untuk menghadirkan rumah makan Asin ini kira-kira berapa modal itu? Waduh, berapa? Anda saja. Ini jangan yang pas-pas saya kira-kira. Ya sekitar 70-an sih Pak. Itu udah dengan sewa tempat apa Ya, segala. 70. Karyawan Anda berapa? Untuk saat ini baru ada 3. 3 ya. 2 di dapur. Kebetulan saya juga jadi karyawan juga Pak. Saya kebetulan Owner jadi merangkap jadi kasir Pak. Oh, Merangkap jadi kasir. kasir. Betul. Ya, ini menarik sekali. Ternyata Anda ini bukan sekedar owner, tapi juga karyawan. Karyawan Pak, betul. Saya kira itu salah satu dari efisiensi. Betul. Pemirsa, bicara soal efisiensi, kita akan berlanjut setelah jeda ini. Nyaman. Ternyata Mas Indrawan ini serba bisa. Bukan hanya sebagai owner, tapi dia juga karyawan. Kalau ada pelanggan atau pemirsa datang ke sana, jangan kaget kalau dia ikut melayani. Tapi di balik itu dia juga menjadi koki. Nah, ini lengkaplah sudah sangat efisien ya, sangat efisien, betul ya Mas? Betul Pak, betul. Jadi untuk sementara ini cukup di backup 4 karyawan sudah jalan. Betul Pak. Saya bantu juga. Bantu juga ya. Sekalian dia itu ngasih contoh ke mereka gitu kalau kita di sini kerja bareng-bareng, kerja sama-sama gitu. Tadi Anda mengatakan bahwa sebelum terjun di urusan restoran ini, rumah makan ini, Anda sempat menggeluti berbagai pekerjaan. Iya. Nah, sekarang berarti fokus benar ya? Sekarang saya fokus di sini aja. Fokus saya ingin membesarkan rumah makan Asin ini. Mudah-mudahan bisa buka cabang di mana-mana. Berarti itu kedepannya seperti apa? Buka cabang yang paling utama sih nanti kita bakal tambah menu. Pertama itu sih yang dalam hal kecilnya gitu. Kedua nanti setelah mungkin nanti makin berkembang, saya coba untuk buka cabang di beberapa daerah sih. Kemudian bagaimana dengan penjualan online? Anda kan juga sudah mulai menggarap ke wilayah sana ya? Iya, betul. Sudah terdaftar di mana?
Kita untuk saat ini sudah terdaftar di GrabFood sama GrabFood. di Gojek. Sama GoFood, di GoFood. Oh, di Iya. GoFood ya. Iya. Dan itu saluran itu sudah dimanfaatkan oleh peminat ikan asin ya. Sudah rata-rata sekarang kita penjualan sih memang lebih banyak ke online itu. Oh, ke online. Lebih ya. ke online itu gitu. Jadi setiap yang datang, pertama kali datang pasti selalu nanya, ini ada Gojeknya nggak, ada GoFoodnya nggak, oke. gitu. Akhirnya mereka pesan GoFood atau GrabFood. Iya. Gitu. Nah, Anda ini kan pemain media sosial di bidang kuliner. Nah, kira-kira strateginya ke depan itu seperti apa? Media sosial saat ini sangat ngebantu banget sih untuk proses pemasaran, pengenalan produk gitu ya. Jadi kita juga udah main Instagram, nanti kita juga baru bikin TikTok nih. TikTok ya. Ya, jadi nanti mungkin sesuai dengan saran Pak Sarir juga tadi kita harus digalakkan lagi sih media sosial ya. Iya, betul. Karena ini kan berubah pola belanja masyarakat. Ya. Memang dengan adanya digital ini, dengan adanya internet, tiba-tiba berubah semua. Ya. Tetapi tidak ada yang membayangkan perubahan ini berlangsung begitu cepat dipicu oleh pandemi. Menurut saya tepat sekali Anda bisa masuk di situ. Misalkan Instagram ya, Instagram Anda ada di Instagram dan ada di TikTok. Karena untuk saat ini exposure di TikTok itu gede banget. Ya. Nah, itu saya kira menarik kalau Anda main juga di situ. Nah, saya masih penasaran dengan gaya Anda ini. Nggak pernah mau menyerah, Ya. selalu ingin mencoba. Itu memang sejak apa sih cita-cita Anda sebenarnya? Waduh, kalau cita-cita sih tentunya pengen jadi orang sukses ya. Gitu ya, orang sukses yang punya usaha sendiri gitu. Jadi yang pokoknya punya bisnis sendiri gitu. Intinya mau jadi orang sukses dengan bisnis sendiri. Gitu. Tidak ingin menjadi karyawan. Sudah pernah Pak? Sudah pernah. Jadi karyawan. Oke, jadi saya kira ini menarik sekali, kita support lah gimana ini menjadi sebuah resto yang lain daripada yang lain. Ya, amin. Pemirsa, itu tadi perbincangan dengan Mas Indrawan. Dia spesial menu ikan asin di restoran yang bernama Restoran Asin. Nah, ini sebuah terobosan baru karena untuk pertama kalinya, boleh dikata pertama kalinya di Gading Serpong ada restoran yang berani menyajikan ikan asin sebagai menu utama. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingin mengenalkan sebuah produk yang ada di samping kanan saya. Ini sebuah produk baru dari Tupperware. Ini pemirsa bisa melihat. Nah, bagi pemirsa yang berminat memiliki produk terbaru dari Tupperware ini, silahkan subscribe channel ini. Setelah itu hasil subscribe-nya tunjukkan di counter Tupperware Gading Serpong. Dengan sendirinya Anda akan mendapat diskon khusus dari Tupperware. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang dengan Mas Indrawan. Ini seorang anak muda yang berani mengambil risiko berbisnis di bidang yang sama sekali belum digarap orang. Tapi itulah sebuah keberanian dan memang pertarungannya sangat besar, tetapi peluangnya juga sangat besar. Nah, tinggal bagaimana ke depannya. Saya kira ini akan lebih besar, apalagi kalau mengaitkan dengan media sosial. Pemirsa, podcast kali ini cukup sampai di sini. Nyaman nah.